Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Apoteker. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, di mana pembahasan sebelumnya yaitu mengenai evaluasi sediaan granul. Nah, di mana sekarang kita akan membahas nih mengenai loss and drying dan juga moisture contents. Nah, kebanyakan orang itu menganggap bahwasanya LOD dan juga MC itu sama. Namun, LOD dan juga MC ini memiliki hal yang berbeda. Nah, di mana letak bedanya? Kita akan bahas setelah ini. Nah, berdasarkan dari namanya, LOD sendiri itu merupakan dari susut pengeringan. Jadi loss and drying itu merupakan susut pengeringan. Berbeda halnya dengan moisture content. Nah, moisture content yaitu memiliki kadar kelembapan. Persentase kadar kelembapan. Kemudian, untuk LOD sendiri itu merupakan kehilangan air dalam partikel. Jadi nanti misalnya nih dalam sebuah granul ya ada granul. Kemudian nanti dia tuh susutnya berapa. Kemudian nanti dihitung nih kehilangan airnya tuh berapa. Kemudian kalau kadar air, ini bukan kadar air ini harusnya. Ini kadar kelembapan. Kadar kelembapan. Kelembapan. Untuk moisture content, yaitu mengukur kadar kelembapan dalam granul. Jadi misal nih, ini kan tadi granul nih, kemudian dikeringkan nih, udah kering nih. Lah, nanti si kadar awalnya nanti dikurangi dengan bobot dari granul kering, kemudian dibagi dengan bobot yang awal. Berbeda halnya dengan moisture content. Lah, di mana moisture content sendiri, dia itu sama seperti ini. Dia itu kan misalnya ada bobot awal nih, granul awal nih. Kemudian dia kan udah termasuk dalam cairan-cairan yang lainnya lah, kayak misal air, kemudian kayak zat pelarut, kemudian dikeringin kan airnya kan menguap. Nah ini kan nanti tanpa air. Lah nanti perbedaannya, nanti yang mengukur air ini dibagi dengan volume yang di sini atau berat keringnya. Berbedanya tuh di situ. Kalau loss and drying nanti pembaginya itu dengan berat awal. Kalau moisture content dia tuh pembaginya dengan berat kering. Oke, sama satu hal lagi. Untuk moisture content itu sebenarnya nanti berbeda halnya dengan kadar air. Kenapa saya bisa sebutkan seperti itu? Karena moisture content ini kan nanti ada yang namanya alat untuk mengukurnya. Di mana alat untuk mengukurnya yaitu moisture analyze. Dan juga ada satu lagi kalau yang konvensional yaitu menggunakan oven. Nah, di mana kalau moisture analyze atau moisture contents dia tuh nanti itu kan apa ya? Dia tuh pengeringannya itu kan nggak secara spesifik nih. Lah, maksud nggak spesifik itu gimana? Ya, misal dalam suatu partikel atau sebuah granul lah, anggap aja sebuah granul. Nah, di dalam granul itu nanti ada beberapa banyak apa ya? Beberapa banyak yang dapat diuapin nih. Kayak misal, kita ada granul nih, kemudian kita uapin. Nah, yang kita uapin itu nggak hanya air, tetapi juga ada beberapa zat yang lain kan, misalnya pelarut, kemudian ada zat volatil, atau ada alkohol. Itu mereka tuh dapat menguap. Mereka tuh menguap, sehingga dia tuh kering. Nah, ini yang disebutnya namanya tidak spesifik. LOD pun begitu. LOD dia tuh juga kedua ini tuh merupakan analisis tidak spesifik. Jadi mereka tuh menguapkan benda yang dapat menguap kayak gitu, bukan hanya air. Kalau kadar air dia tuh berdasarkan dia tuh juga bisa dapat digunakan untuk menggunakan alat ini, alat oven atau pemanasan. Kemudian dia tuh juga dapat menggunakan yang namanya Carl-Spears titration method. Jadi dia tuh nggak menggunakan pemanasan, tapi dia tuh berdasarkan reaksi. Reaksi atas apa? Reaksi atas H2O. Jadi dia tuh cuma mengukur H2O-nya aja, tidak termasuk senyawa volatil maupun pelarutnya, itu nggak dihitung kayak gitu. Makanya kadar air itu harusnya berbeda dengan kadar kelembapan atau moisture content. Kayak gitu. Nah, selain itu, kadar air dia tuh dapat digunakan untuk senyawa yang liquid. Dia tuh dapat digunakan liquid atau cair. Itu dapat diukur kadar airnya tuh berapa. Kalau moisture contents, dia tuh hanya digunakan untuk granul atau sediaan yang padat kayak gitu.
Untuk yang air itu tidak bisa menggunakan moisture contents. Kemudian untuk LOD dan juga MC, dia tuh apa ya? Kalau di industri farmasi, dia tuh pengujiannya pada proses IPC atau in process control. Jadi sebelum ke tahap berikutnya, dia tuh harus dilakukan apa namanya, pengujian LOD dan juga MC terlebih dahulu, kan misal pembuatan granul nih sebelum dibuat tablet nih. Nah, setelah jadi granul, dia tuh harus dilakukan LOD dan juga MC terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke proses tablet. Nah, misal nih tablet nih, kan tab kan. Sebelumnya kan ada proses granulasi kan. Kalau misal dia tuh melakukan granulasi kan granul. Lah, sebelum menjadi tablet, dia tuh kan granul ini harus dievaluasi terlebih dahulu apakah sudah memenuhi kriteria atau enggak. Ini yang dinamakan in process control. Nah, kemudian si LOD dan juga MC itu nanti dilakukan pada in process control, bukan di akhir, kayak gitu. Kemudian nanti ini tuh harus sesuai. Kalau nggak salah moisture contents, dia tuh berkisar antara 2 sampai 5 kalau nggak salah. 2 atau 4 atau 5 gitu. Ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 5. Kemudian ada yang juga bilang di bawah 3%, itu juga ada. Tetapi nggak boleh kurang dari 1%. Nanti akan mengalami kerapuhan. Kemudian kalau moisture content ini nggak sesuai, kemudian atau nilai moisture content-nya itu tinggi atau loss and drying-nya tinggi, bukan, untuk nilai moisture content-nya tinggi, nanti dia tuh akan juga berdampak pada proses pembuatan tablet. Kayak misalnya, dia tuh akan bisa menyebabkan yang namanya clogging. Clogging itu kayak apa ya? Dia itu kayak penyumbatan pada mesin ayakan. Nah, ketika granul itu kan udah selesai dibuat, maka dia kan akan diayak nih berdasarkan ukuran partikelnya. Nah, ketika si moisture content-nya cukup tinggi, dia tuh bisa menyebabkan yang namanya clogging atau penyumbatan. Kemudian dia tuh juga bisa menyebabkan caking atau dia tuh dapat melengket pada punch maupun day. Nah, kayak gitu. Makanya moisture content itu juga penting kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut mengenai konsep dari moisture analyze, ya kan? Yuk, moisture analyzer. Lah, misal ini dalam moisture analyzer kan. Ketika moisture analyzer, di sini tuh ada yang namanya pemanas, kemudian di sini ada timbangan, di sini tuh granul. Kita tulis granul. Nah, granul ini itu nanti akan ditimbang. Biasanya kalau penimbangan granul itu kalau di moisture analyzer dia tuh 2 sampai 1 gram. Itu nanti diratakan semuanya nih. Nah, ketika rata, dia itu kan otomatis lebih berat nih. Dia itu kan dia kan dalam posisi awal, berarti otomatis sudah ada kadar airnya. Di sini tuh ada kadar air, kemudian ada senyawa volatil dan juga senyawa-senyawa lainnya kan. Otomatis dia lebih berat. Kemudian si moisture analyzer, dia tuh nanti akan menimbangnya terlebih dahulu nih, ditimbang. Kalau misal beratnya itu 1,9 gram lah. 1,9 gram nih. Oke. Kemudian setelah dilakukan pemanasan, nah pemanasannya ini nanti akan bergantung kepada granul itu granul itu terdapat senyawa apa yang tidak boleh diuapkan atau granul itu tahan panas pada suhu berapa kayak gitu. Tapi untuk rentangnya itu biasanya di 90 atau 100. 100 bisa, 100 bisa 90 tergantung dari kekuatan dari granul itu sendiri atau stabilitas dari granul itu sendiri. Kemudian setelah itu dia akan dipanaskan nih. Nah, ketika terjadi pemanasan, maka kadar air di sini itu akan menguap. Dia itu kan akan menguap atau kehilangan air ini. Nah, ketika kehilangan air, maka di sini itu kan otomatis akan lebih sedikit ringan atau dia tuh akan bebannya kurang sedikit. Kemudian nanti di sini tuh nanti akan dihitung nih. Di sini tuh ada yang namanya kayak timbangannya. Jadi misal dihitung. Nah, setelah dilakukan pemanasan, ternyata dia itu berubah nih menjadi 8,91. Setelah nanti si moisture analyze, dia itu nanti akan otomatis menghitung moisture contents yang awalnya 0,9 menjadi 1,89. Ini nanti berdasarkan rumusnya. Nah, rumusnya nanti kita akan bahas setelah ini.
Nah, kemudian untuk konsep dari pemanasan, dia itu nanti akan seperti ini nih. Nah, ini kan misal beratnya ini bobot. Ini bobot, kemudian ini waktu atau T. Pertama, dia kan otomatis bobotnya lebih tinggi kan. Nah, ketika mengalami tinggi, pada menit yang misal, pada menit pertama, dia itu mengalami penurunan nih segini. Maaf, bukan. Segini nih. Penurunannya tuh agak spesifik. Kemudian pada menit kedua, dia tuh turunnya segini. Kemudian menit ketiga, dia tuh segini. Kemudian menit keempat, dia tuh segini. Kemudian menit kelima, dia tuh udah linear. Nah, ketika udah linear, itu maka dinyatakan sudah sebagai bobot kering, atau dia tuh udah tidak dapat menguapkan lagi. Nah, jadi untuk proses dari pengeringan atau derajat pengeringan, dia tuh nanti akan mendapatkan kurva seperti ini. Dia tuh akan linear ke bawah, dan ini akan lurus. Nah, ini namanya udah titik kering nih. Udah granul itu udah kering, udah nggak bisa dikeringin lagi, kayak gitu. Kemudian, kalau misal, untuk oven itu nanti akan berbeda. Untuk oven, dia itu kan kita tergantung nanti manasinya gimana. Jadi kita itu kalau di oven itu ada yang namanya interval. Jadi nanti tiap berapa menit itu kita cek nih bobotnya nih. Bobotnya itu berapa? Ketika setelah bobot itu konstan atau linear atau seperti ini, selisih antara pengecekan pertama dengan kedua itu udah hampir sama, maka dia tuh udah sampai ke pengeringan seperti ini. Dan itu udah bisa dilanjutkan ke proses berikutnya, yaitu perhitungan LOD dan juga MC. Gitu. Oke, kita sekarang mari kita lihat perbedaan mengenai MC dan juga LOD. Nah, untuk MC ini misal nih, ini kan ada yang namanya partikel nih, atau kalau kita sebut granul lah ya, granul nih, yang merah nih granul. Kemudian kalau yang biru ini air lah, atau zat yang menguap, atau kelembapan yang lainnya, kayak gitu. Ya, maupun air, kemudian senyawa volatil, kemudian alkohol atau pelarut, dia itu nanti akan masuk dalam gumpalan si granul. Kemudian setelah dipanasin, maka si air ini itu kan akan hilang nih. Makanya dia tuh akan menjadi bobotnya doang atau granulnya doang lah. Kemudian ketika dua ini kita dapatkan, kalau kita kurangi yang bobot awal dengan bobot setelah ini, itu kita akan mendapatkan yang namanya air doang atau berat dari air itu sendiri. Untuk Master Analyze, kalau LOD dia tuh air akan dibandingkan dengan zat awal atau berat awal. Maka kalau kita dapat simpulkan untuk rumus LOD itu kita dapatkan seperti ini, yaitu granul basa atau awal dikurangi dengan granul kering atau granul akhir kemudian dibagi dengan granul basa atau awal. Karena namanya sendiri dia itu kan susut pengeringan. Makanya ketika penyusutan awal itu berapa, dia tuh cuma dihitung nilai susutnya aja. Makanya kita menggunakan rumus seperti ini. Kita cuma mencari nih susutnya tuh berapa atau kadar airnya tuh berapa susutnya kayak gitu. Berbeda halnya dengan MC atau Master Analyze atau kadar kelembapan. Kalau kadar kelembapan itu kan sama nih. Kita awalnya kan ada berat basa nih. Granul basanya tuh berapa atau granul awalnya tuh berapa. Kemudian setelah dikeringkan, dia kan cuma ada granulnya aja nih. Pembasaannya tuh hilang atau senyawa airnya tuh hilang. Atau senyawa volatilnya itu hilang atau pelarutnya hilang. Kemudian kalau kita kurangi, kita akan mendapatkan berat dari kelembapan tersebut atau berat air tersebut. Ketika udah mendapatkan berat air, si berat air ini itu nanti akan dibagi dengan bobot kering. Makanya dia tuh yang namanya kadar kelembapan. Kalau kata orang tuh namanya kadar air, tapi itu beda harusnya. Makanya dia tuh berbeda. Jadi nanti kalau berdasarkan gini, rumus dari Master Contents itu kita dapat simpulkan seperti ini. Granul basa atau granul awal dikurangi dengan granul kering atau akhir dibagi dengan granul kering atau akhir yang gini.
Itu tuh namanya presentasi kadar kelembapan, yaitu kita melihat kadar air dalam granul yang kering, kayak gitu. Itu namanya MC atau moisture content, kayak gitu. Jadi di sini lah letak bedanya antara LOD dan juga MC. Kalau LOD dia tuh pembaginya itu merupakan granul basah atau granul awal. Kalau moisture content dia tuh pembaginya itu granul kering, kayak gitu, dan dikalikan dengan 100%. Kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Oke, seorang QC di industri calon apoteker ingin melakukan pengujian terhadap granul yang telah dibuat. Sebanyak 1,687 gram granul dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 90 derajat selama 1 jam. Kemudian granul ditimbang dan didapatkan bobot granul sebesar 1,553. Berapakah loss on drying granul tersebut? Oke, kalau berdasarkan soal ini, maka di 1,687 ini sebagai awal atau granul basah. Kemudian kalau yang 1,543 ini merupakan granul akhir atau granul kering. Kemudian untuk rumus dari LOD, dia itu kan granul basah dikurangi granul kering, kemudian dibagi dengan granul basah dikalikan dengan 100%. Sehingga kita dapatkan nih seperti ini. 1,687 dikurangi 1,543 dibagi 1,687. Kemudian dikalikan 100% dan kita akan mendapatkan hasil sebesar 8,53%. Nah gitu. Mungkin coba dari kalian nanti hitung sendiri lah ya, soalnya kemarin udah aku hitung dan hasilnya tuh seperti ini. Oke, jangan lupa kurungnya tuh diikutkan, kurungnya tuh harus sesuai, karena kalau beda kurung nanti hasilnya beda, gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini soalnya tuh sama, yaitu QC melakukan granul yang telah dibuat sebanyak 1,687. Granul dimasukkan ke dalam oven 90 derajat selama 1 jam, kemudian ditimbang dan didapatkan berat granul sebesar 1,543, kemudian ditanya moisture content atau MC-nya itu berapa. Oke. Berarti ini sama, ini awal, dan ini akhir. Dan untuk rumus moisture condense nanti pembaginya itu tinggal dibagi granul kering atau granul akhir. Jadi rumusnya seperti ini, granul basah dikurangi granul kering dibagi dengan granul kering dikalikan 100%. Dan dia itu dimasukkan 1,687 dikurangi 1,543 dibagi 1,543. Nanti pembaginya tuh yang cuma beda aja. Kemudian dikalikan 100%, kemudian didapatkan moisture content-nya itu sebesar 9,33%. Oke, untuk moisture content 9,3 itu merupakan kategori yang sangat basah. Jadi dia tuh harus dilakukan proses pengeringan lagi nih, supaya dia tuh dapat direntang berkisar 2-3 atau 2-5 atau 2-4 lah ya. Yang penting nggak kurang dari 1, kemudian nggak lebih dari 5. Wah, kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini, nggak terlalu banyak kayaknya. Ya seperti itu. Mungkin dari kalian ada yang kurang paham atau kurang jelas mengenai apa yang saya sampaikan, nanti silakan chat di kolom komentar, insya Allah nanti saya akan balas. Oke, saya akhiri untuk video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.